بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, dari sini umat Islam sepanjang sejarah tidak menemukan jalan aman. Selalu menemukan masalah, selalu tidak aman, selalu dibikin kacau dan seterusnya. Karena memang mereka tidak ingin kalau ada umat Islam yang aman. Mereka nggak ingin. Pokoknya bikinlah umat Islam kacau terus, biar tidak ada orang masuk Islam. Seperti itu ceritanya. Jadi seandainya ya Bani Israel mau objektif, merekalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi sayang karena mereka dengki, hasut, akhirnya mereka terus mempertahankan kekafiran dan bahkan mereka mengajak orang-orang lain untuk kafir. Jadi intinya adalah kitab suci. Makanya nanti dalam surah Al-Isra ini akan banyak berbicara tentang kitab suci, tentang Al-Quran sebagai pegangan, tentang kitab-kitab hari kiamat dan seterusnya. Semua yang berkaitan dengan kitab itu akan dibicarakan dalam surah Al-Isra ini. Jadi kesimpulannya adalah, Bapak Ibu Rahmatullah, surah Al-Isra adalah peristiwa peristiwa Isra adalah peristiwa yang merekam perpindahan kitab suci dari Bani Israel ya kepada Rasulullah SAW, dari Nabi-Nabi Bani Israel kepada Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan dikatakan, wahai umat Muhammad, sekarang kitab suci sudah di tangan kamu, yaitu Al-Quran, maka kalianlah yang bertanggung jawab, engkaulah yang menjaganya, engkaulah yang harus berpegang teguh kepadanya, dan jangan kamu seperti umat terdahulu yang suka mengubah kitab sucinya, yang suka menyelewengkan kitab sucinya. Seperti itu seakan-akan dikatakan. Kalau kita lihat di sini ada sebuah hadis Bayrukmullah tentang Al-Quran. Di sini bunyinya begini. Ya, waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Ali, apa jalan keluar dari fitnah wahai Rasul? Nah, ini jawaban Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu mempertanyakan tentang fitnah dan Nabi menjelaskan tentang fitnah. Kemudian setelah Ali bertanya apa jalan keluar dari fitnah itu, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang cukup panjang, yaitu intinya tentang Al-Quran, bahwa kalau kamu ingin selamat dari fitnah, berpegang teguhlah kepada Quran. Kitabullah fihi naba'u man qablakum, inilah kitab Allah yang di dalamnya ada berita tentang umat terdahulu. Wa khabaru man ba'dakum, juga ada berita tentang yang akan datang, yaitu tentang hari kiamat. Wa hakamu ma bainakum, dan dia adalah merupakan pegangan yang adil antara kalian. Bahwa al-fasl wa laysa bil hazl, dan itulah merupakan pemisah antara hak dan batil. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah ta'ala wa man tagha al-huda aw al-ilm min ghairihi adallahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang meninggalkannya, maka Allah akan menyesatkannya, ya. Wa hablullah al-matin, inilah pegangan Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim, ini adalah merupakan peringatan yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim, ini merupakan jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, inilah Al-Quran yang tidak bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu. Wa la taltabisu bihil alsinah, ya, dan tidak bisa ditipu dengan lidah. Wa la yashba'u minhul ulama, para ulama tidak akan pernah kenyang membaca Quran, belajar Quran. Kita saja ini baru belajar permukaannya saja nih. Jadi sebetulnya kita membaca kitab ini sebetulnya hanya kita ingin mengenal permukaannya saja. Kalau kita masuk kepada huruf demi huruf, kita akan menemukan sangat dalam lagi, seperti kita pernah kemarin bahas misalnya surah An-Naba dan seterusnya. Itu sangat dalam lagi. Kemudian wala yakhlaqu
wala yakhluqu min kasratir rut, artinya sekalipun dibaca diulang-ulang nggak pernah bosan. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak pernah berakhir keajaiban-keajaibannya, selalu muncul keajaiban-keajaibannya. Ya Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini kan sedang bersama para peserta hafiz ya. Setiap tahun itu selalu ketemu dengan keajaiban-keajaiban ya. Anak-anak penghafal Quran. Kita bertemu dengan seorang anak bernama Najah yang sebelah palsi, lumpuh saraf otaknya, tapi dia hafal Quran, hafal dengan nomor-nomornya, nomor ayatnya, nomor halamannya, dan Masya Allah tanpa salah. Itu Najah sangat kuat sekali, luar biasa. Nah, barusan ini saya bertemu dengan sekelompok santri yang datang ke panggung Hafiz Indonesia. Dia semuanya tuli, tapi hafal Quran. Tuli hafal Quran. Jadi kan orang tuli kan bisu, tapi dia hafal Quran. Tahu nggak gimana cara menghafalnya? Menghafalkannya dia pakai jari. Jadi jarinya itu ada huruf-huruf, ya, huruf alif, ba, ta, sa, jim gitu ya. Jadi misalnya alif lam mim gitu. Jadi kalau dia alif lam mim gitu misalnya kan, itu sampai seperti itu keajaibannya. Jadi hafal Al-Quran, Masya Allah. Dia nggak pakai suara karena memang bisu kan. Dia pakai tangan aja, 1 juz, 2 juz, Masya Allah. Artinya kita yang sehat-sehat aja ini, yang mampu aja, nanti nggak tahu ya gimana kalau Allah minta pertanggungjawaban atas kesehatan kita. Bagaimana kalau Allah nanti minta pertanggungjawaban atas kemampuan kita bisa melihat Quran, bisa membaca Quran, bisa fasih Quran. Allah akan panggil ini orang-orang yang tunarungu ini hambaku tunarungu hafal Quran. Kamu mana kamu? Ini hambaku tunarungu baca Quran. Mana kamu itu? Aku beri mata, aku beri lidah kamu. Aku beri pendengaran kamu. Mau kamu kemana saja selama ini? Itu yang kita ngeri. Allah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini adalah umat yang Allah serahkan tanggung jawab Quran. Dan surah Al-Isra adalah surah yang memberikan mandat kepada umat ini untuk menjaga Quran. Makanya ketika dibuka surah ini, langsung Allah buka dengan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tentang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra. Lalu kemudian setelah itu ayat kedua langsung cerita tentang kitab. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Tentang kitab langsung. Jadi peristiwa Isra-nya itu pemindahan kitab. Maka cerita berikutnya adalah tentang kitab yang, karena umat terakhir kan Bani Israel. Dari rangkaian para nabi itu, umat terakhir Bani Israel. Yang diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Kemudian setelah itu, maka harus diceritakan di Nabi Musa. Wa ataina Musa kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bani Israel ini kok bisa menerima kitab dari umat terdahulu? Allah ceritakan pada ayat ketiga. Bani Israel ini dapat kitab itu dari mana? Dari umatnya Nabi Nuh yang ikut perahu. Perhatikan ayat ketiga. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Jadi kitab suci itu sejak Nabi Adam, kitab suci itu sejak Nabi-Nabi terdahulu oleh Allah dijaga, diwariskan pada umat berikutnya sampai terakhir malam Isra diserahkan kepada Rasulullah SAW, maka menjadi Quran. Nah, Quran ini diserahkan kepada umat Islam. Nah, kalau kita tidak bisa baca Quran, tidak belajar Quran, tidak menjaga Quran, kita mau kemana itu?
Jadi pada ayat keempat Allah ceritakan bahwa pekerjaan Bani Israel ini merusak kitabnya, mengubah kitabnya. Mereka tidak menjaga. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu jangan ikut-ikutan Bani Israel. Perhatikan ayat keempat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi Allah seakan-akan mengatakan, umat Islam, ini kitab sudah di tangan kamu, ini Quran di tangan kamu. Kamu jangan ikut-ikutan seperti Bani Israel yang tidak menjaga amanah, sehingga kitab suci mereka ubah-ubah sesuka-suka nafsu mereka. Makanya pada ayat ke-9 dan 10 Allah SWT menyebutkan tentang keharusan kita menjaga Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Artinya enggak beriman, ya sudah. Aku siapkan azab bagi mereka. Jadi inilah kitab Al-Quran, kitab yang akan menjadi pegangan sampai hari kiamat. Makanya dalam surah ini ayat ke-13 dan 14 kita dipastikan bahwa nggak ada lagi kitab setelah itu, selain Quran nggak ada lagi sampai hari kiamat. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi. Semua manusia wajib beriman kepada Quran. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sudah, nanti yang tidak beriman pada Quran silahkan bertanggung jawab sendiri di depan Allah di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu Allah, di antara isi pokok dalam Al-Quran itu adalah isi pokok yang terdapat dalam kitab terdahulu yang Allah ajarkan pada umat terdahulu. Di antaranya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka ayat 23 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini syariat umat terdahulu. Dan termasuk juga adalah berbuat baik kepada orang lain. Ayat 26 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya, membantu fakir miskin dari kerabat-kerabatnya, membantu orang-orang yang terlantar dan seterusnya. Dan juga menjaga keseimbangan, ya, dalam kita hidup. Jangan terlalu boros sehingga tidak berkah, dan jangan terlalu bakhil sehingga juga tidak berkah. Jadi itu ayat 29 Allah firman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda malum mahsur. Jadi Bapak Allah, termasuk dalam konteks sedekah pun itu ajaran yang salah kalau sampai kemudian kita berlebih-lebihan sampai ketika kita nggak punya. Enggak, salah. Kata Allah, jangan berlebih-lebihan dalam berbagi sehingga kamu nggak kebagian sama sekali. Juga jangan berlebih-lebihan bakhil sehingga kamu tidak berbagi. Di tengah-tengah aja, seimbang. Itu. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa silahkan tanpa batas, bukan begitu cara kita berbagi. Allah sendiri mengajarkan ini. Harus seimbang antara kebutuhan yang kamu butuhkan dengan berbagi yang harus kamu lakukan. Ini 3 hal yang Allah ajarkan kepada umat terdahulu, juga ini Allah pertahankan dalam Al-Quran. Nah, termasuk juga ajaran Al-Quran yang sangat pokok adalah menjaga manusia. Menjaga manusia, menjaga nasab manusia, itu. Makanya membunuh diharamkan oleh Allah. Ayat 31. Wala taqtulul auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anak kamu karena kamu takut lapar. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku yang memberikan rezeki mereka. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh anak itu dosa besar. Termasuk merusak kemanusiaan, perzinaan. Karena dengan berzina maka nasab rusak. Nggak jelas ini anak siapa. Makanya ayat 32 Allah firman,
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu melakukan zina, itu perbuatan yang keji. Ayat 33 Allah pertegas tentang masalah pembunuhan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, kecuali dalam perang, yaitu di luar ini ya. Kalau diperangi ya kita berperang. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Termasuk juga menjaga kemanusiaan anak yatim, ya, jangan diambil hartanya anak yatim. Wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Termasuk juga menjaga kemanusiaan, jangan menipu timbangan, nih korupsi. Jadi setiap korupsi merusak kemanusiaan. Korupsi timbangan, korupsi kwitansi, korupsi uang negara, semuanya korupsi. Wa aufu, nih ya, pada ayat yang ke-35, wa auful kaila idza kiltum wa zinu bil qisasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Termasuk juga menjaga kemanusiaan, hendaklah kita bersungguh-sungguh mencari ilmu, karena kalau tidak mencari ilmu kita akan sesat dan menyesatkan. Makanya akhir-akhir ini sering bermunculan ya orang-orang yang mengaku diri sebagai ya hanya untuk hidupnya aja gitu ya. Menampakkan diri sebagai seorang ustadz dan sebagainya, tapi ternyata dia memang tidak punya ilmu sehingga kehadirannya sesat dan menyesatkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terus juga termasuk menjaga kemanusiaan, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, ayat 30, tadi ayat 36, ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berlagak sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jadi ini semua keburukan itu, semua kejahatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 38, kullu dzalika lasayuhu inda rabbika makruha. Allah benci semua itu. Nah, ditutup dengan beberapa kalimat yang sangat indah sekali dalam Al-Quran, yaitu ayat 39, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah hikmah yang Allah wahyukan. Masyaallah. Makanya janganlah kamu menyembah selain Allah. Ayat 39, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Kalau kamu ngikut Allah, kamu akan masuk neraka. Dan Allah beri perumpamaan dalam Al-Quran. Al-Quran ini sangat luar biasa, sangat bijak. Banyak sekali perumpamaan. Contohnya misalnya Allah turunkan surah An-Nahl, surat lebah. Kenapa ada lebah? Itu kita sudah ceritakan. Turunkan surah Al-Ankabut, spider, apa rahasianya. Itu perumpamaan semua. Dan maka itu semua adalah merupakan contoh-contoh yang mempermudah kita untuk paham bagaimana seharusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah firman pada ayat 41, wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Allah telah mengulang-ulang dalam Al-Quran, tetapi sayang banyak orang tidak mau ikut Al-Quran, mereka menjauh dari Quran. Jadi, Allah pertegas di sini bahwa Al-Quran akan memelihara orang yang menjaganya. Al-Quran akan memuliakan orang yang menjaganya. Dan benar rahimahullah, setiap apapun yang menjaga Quran, memuliakan Quran, menjaga ahlul Quran, itu Allah akan memuliakannya. Itu pasti. Ini ayatnya, ayat 45, 46. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi Allah jaga mereka. Wa ja'alna 'ala qulubihim akilatan ay yafqahuhu wa fi adani maqra. Wa idza dzakarta rabbuka fil Qur'an wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Jadi orang-orang yang tidak beriman pada Quran, yang tidak ikut Quran, mereka menjauh dari kebenaran sehingga mereka menjadi orang-orang yang sesat. Juga Al-Quran merekam peristiwa sejarah. Ya. Sejarah umat terdahulu ada. Ayat 68, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah
au ma'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastur. Jadi orang-orang yang memang tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut wahyu Allah SWT, Allah hancurkan mereka di dunia sebagai adab, seperti Fir'aun, seperti kaum Lut, seperti kaum Nuh, itu semua Allah hancurkan karena mereka nggak mau ikut Allah SWT. Artinya kalau kamu nggak ikut, ya sudah, kata Allah, aku akan juga hancurkan. Ya kalau di dunia, di akhirat. Makanya Allah Nabi bersabda dalam sebuah hadis kepada orang yang bersama Quran selalu, bahwa mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yuqal li sahibil Quran, dikatakan pada orang-orang yang bersama Quran, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, iqra warqi, bacalah Quran dan naiklah tingkat di surga, warattil, dan bacalah Quran seperti kamu baca di dunia, kama kunta turattil fit dunya, seperti kamu biasa di dunia membaca dengan tartil, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha au tahfazuha. Jadi nanti orang yang sering baca Quran di dunia akan Allah terus dia naikkan tingkat di surga seperti di dunia membaca Quran berulang-ulang, khatam berkali-kali, maka dia akan dinaikkan tingkat di surga. Nah, makanya Allah jangan dihentikan tuh halaqah Quran kita yang khatam setiap pekan itu jangan dihentikan. Itu membantu kita untuk kita nanti naik tingkat di surga. Apalagi hafal ya, apalagi hafal. Orang yang hafal sudah jelas dia akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang dia sudah dipastikan masuk neraka. Itu keuntungan orang yang hafal Quran. Makanya kita berusaha untuk menambah hafalan kita sesuai dengan kemampuan kita. Ini akan dikatakan kepada umat Islam, wahai umat Islam, sesungguhnya tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Quran, maka tidaklah Anda menginginkan surga, ayo ya. Jadi jumlah surga itu sebanyak ayat-ayat Quran. Ya. Maka semakin kita banyak baca Quran, maka semakin tinggi surga kita. Ayo pilih ya. Seperti itulah barakallah gambaran tentang betapa indahnya surga. Baca dalam surat-surat kita pada saat tengah malam ya, pada saat subuh, aqimis sholata ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Perhatikan sampai mengatakan wa qur'anal fajr. Jadi seakan-akan kalau kita sedang salat fajr itu kita adalah memperpanjang bacaan Quran. Wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahkan bangun salat tahajud sebelum fajar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ayat 79. Masya Allah, barakallah. Itu luar biasa. Inilah dia tuntunan surah Al-Isra. Dia ingin mengatakan kita bahwa kita menjadi keluarga Allah. Itu keluarga Quran. Di sini kita akan menemukan ayat yang ada hubungannya dengan surah An-Nahl. Ya. Mengapa sebelum surah ini, sebelum surah Isra ini, kita menemukan surah An-Nahl. Nah, An-Nahl kan di dalamnya ada ayat tentang madu. Karena dia An-Nahl artinya lebah. Nah, madu itu disebutkan dalam Al-Quran tentang kata-kata syifa. Tapi dalam surah An-Nahl, kata syifa yang artinya kesembuhan dihubungkan oleh Allah dengan madu. Tetapi di sini kita menemukan as-syifa itu dihubungkan oleh Allah dengan Al-Quran. Nah, ini pada ayat 82. Subhanallah ya, perhatikan urutan Quran itu indah sekali. Jadi kata syifanya itu di surah An-Nahl hubungan dengan madu, karena surah Al-Isra ini bicara tentang kitab suci, maka Allah menggunakan kata syifa itu untuk kitab suci, yaitu untuk Quran. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi itu rahasia hubungan dengan surah An-Nahl. Dan juga dalam surah Al-Isra ini Allah SWT ingin mempertegas bahwa kitab suci ini bukan kitab kaleng-kaleng, tetapi kitab yang benar-benar paripurna ya. Kitab-kitab atau kitab yang benar-benar sempurna gitu. Makanya di dalam surah Al-Isra ini oleh Allah disebutkan tantangan kepada siapa saja yang mau mendatangkan
seperti Quran. Silahkan cari, silahkan berusaha kamu. Ini pada ayat yang ke-88 untuk menunjukkan bahwa Quran ini bukan kitab kaleng-kaleng, tapi benar-benar kitab yang sempurna gitu ya. Makanya pada ayat yang ke 88 Allah firman, kulla in ijtama'atil ins wal jin. Silahkan sampaikan Muhammad, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, ala ayatu mithli hadzal Quran, kalau mereka ingin mendatangkan seperti Quran, la ya'tuna mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Mereka tidak akan pernah bisa, sekalipun mereka bekerja sama untuk bisa menandingi Quran. Pada ayat 89 Allah firman, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Sungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak mau menyukai kecuali mengingkarinya. Padahal Allah sudah beri perumpamaan. Lalu Allah jelaskan tentang fungsi Quran, peran Quran apa pada ayat 105 dan 106. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi tugasnya Quran hanya untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan kabar penakut. Al-Quran farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Dan ini Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya kamu bisa mengajarkan manusia, membimbing manusia, sehingga manusia bisa ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah hakikat surah Al-Isra. Ini dalamnya sebetulnya intinya adalah tentang kitab suci sebagai pegangan. Lalu pada bagian akhir surah Al-Isra itu Allah tutup dengan ayat sajadah, ayat sujud bagi orang-orang yang ikut Quran dan mereka adalah kekasih Al-Quran. Allah firman pada ayat 107, 108, 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Silahkan kamu beriman atau tidak kepada Quran. Silahkan. Ya, artinya Quran nggak butuh kamu. Kalau kamu beriman silahkan, kamu beriman silahkan. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil-adqani sujud. Orang terdahulu kalau sudah mereka beriman pada suci mereka bersujud ketika dibacakan ayat suci mereka. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruna lil-adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Nah, di sini ayat sajadah. Ya, kalau kita membaca surah Al-Isra pada ayat ini kita langsung bersujud. Sujud tilawah namanya. Kita membaca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu tentang surah Al-Isra. Jadi barakallahu, sebetulnya kitab suci ini atau Al-Quran ini dia mengangkat bagi keluarganya, yaitu keluarga Quran, dan menghinakan orang-orang yang tidak mau bersama Quran. Makanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Kata Nabi, nanti setelah aku sudah tinggalkan untuk kalian dua, Quran dan sunnahku. Silakan. Kalau kamu pegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat. Makanya pada ayat 1 surah Ibrahim Allah firman tentang Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ini tujuan Quran diturunkan yaitu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Artinya, Allah, bahwa kalau kita bersama Quran, kita akan mendapatkan kebajikan tak terhingga, mendapatkan kebaikan tak terhingga. Ya, makanya hitungan pahala bersama Quran itu per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang yang membaca Quran maka dia dapat per huruf satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu huruf, enggak.
Tapi satu huruf itu alif, huruf satu lagi lam, huruf satu lagi adalah mim. Alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi kalau kita baca Quran, misalnya nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya berarti kita dapat 190 kebaikan. Kita baca satu juz, misalnya, itu ada 7.000 huruf. Berarti kita dapat 70.000 kebaikan. Jadi, Masya Allah. Padahal itu sebentar sekali. Makanya kita jangan berhenti membaca Quran, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan tak terhingga. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Isra ini terletak sebelum surah Al-Kahfi. Kalau kita baca ayat terakhir surah Al-Kahfi, di situ menyebutkan tentang sujud, ya. Jadi sujud tilawah. Silahkan kamu beriman atau tidak tentang Quran, maka disitulah sujud tilawah. Ya, kita artinya kita harus selalu membaca Quran. Begitu masuk surah Al-Kahfi, langsung dibuka dengan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Terima kasih Allah, Engkau telah turunkan Al-Quran yang tidak ada bengkok di dalamnya. Perhatikan, sujud tilawah artinya hamba yang mengkhususkan diri bersama Quran, selalu membaca sujud, maka begitu masuk surah Al-Kahfi langsung dibuka dengan Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Berkesinambungan tanpa putus, itulah indahnya Quran. Dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli Quran. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.